Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Najmi Najibawar dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum pemrograman geospasial berlanjut acara ke-12, yaitu integrasi dengan QGIS dan GeoServer. Yang diintegrasikan pada acara kali ini adalah hasil dari pembuatan data pada WebGIS. Pada praktikum kali ini terdapat tiga tujuan, yaitu memahami integrasi WebGIS dengan QGIS, memahami integrasi WebGIS dengan GeoServer, dan menampilkan tabel data dengan data tables. Pada integrasi data menggunakan WebGIS dengan QGIS, eh, itu diperlukan koneksi dengan PostGIS. Eh, Hal tersebut meliputi username, terus password, dan lain sebagainya. Lalu pada QGIS ini dapat dikoneksikan dengan GeoServer. Nah, pada QGIS ini integrasi WebGIS dengan QGIS ini dapat digunakan. Integrasi WebGIS dengan QGIS dilakukan agar data tersebut dapat tersedia dalam berbagai format dan juga dapat dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat pada QGIS. Selain itu, integrasi WebGIS dilakukan dengan GeoServer. GeoServer sendiri merupakan server yang digunakan untuk membagikan data-data spasial melalui aplikasi web secara gratis. Nah, seperti itu. GeoServer ini juga menyediakan data-data dalam berbagai format, sehingga data tersebut dapat digunakan secara lebih luas. Yang ketiga yaitu menampilkan tabel data dengan data tables. Jadi data tables ini merupakan perbaikan dari tabel data yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu membenarkan format data koordinat dan juga membenarkan created at seperti itu. Langsung saja kita ke GeoServer. Yang pertama pada GeoServer ini menggunakan localhost 8080. Sini sudah login as admin, di mana username-nya itu admin dan passwordnya itu GeoServer. Yang pertama dilakukan adalah pembuatan workspace. Pembuatan workspace ini dilakukan untuk melakukan koneksi dengan database BGWL. Di sini, oh belum. Pada workspace ini digunakan untuk membuat workspace. Lalu selanjutnya kita membuat koneksi dengan database PostGIS. Di sini menggunakan PostGIS. Lalu kita, nah di sini kita menggunakan workspace BGWL. Data storage-nya kita masukkan misal PostGIS BGWL, deskripsi. Lalu kita ini menyesuaikan eh, connection parameters dengan .env pada di sini. Nah, .env ini database-nya itu Postgres, username-nya yaitu Postgres dan password-nya admin. Nah, jadi kita menggunakan localhost dengan port 5432, database-nya ini Postgres, lalu kita usernya Postgres dan password-nya admin. Kita sesuaikan dengan database yang sudah tersedia di sini. Lalu di sini kita hmm, langsung apply. Lalu apply saja karena kita sudah apply, kita akan cancel. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam workspace. Pada workspace ini, oh, ketika sudah terkoneksi, eh, kita akan menambahkan new layer, add layer from PGWL. Nah, ini kita akan mencoba melakukan publish pada user. Oh, tidak, kita akan coba melakukan publish again pada data point. Nah, di sini terdapat penambahan compute from data dan compute from native bound untuk menampilkan koordinat min X, min Y, max X, dan max Y. Nanti kita apply saja. Lalu hasilnya itu akan terlihat pada layer preview. Kita dapat melihat pada layer preview, di mana di sini kita akan melakukan open layers. Lalu ini terdapat preview untuk data poligonnya.
Ini drought preview untuk data garis dan juga drought preview untuk data point. Nah, data ini disesuaikan dengan database yang telah ditambahkan. Jadi ketika data pointnya ini berjumlah 2, maka di sini akan tertampil 2. Ketika data polyline ini berjumlah 1, maka akan tertampil 1. Dan ketika data polygon ini berjumlah 1, maka akan tertampil 1 pada GeoServer. Nah, selanjutnya kita melakukan integrasi dengan QGIS. Nah, pada QGIS ini kita melakukan integrasi menggunakan PostGIS juga. Nah, di sini kita sudah melakukan koneksi. Kalau belum, kita melakukan eh, new, kita masukkan nama, kita masukkan localhost, database-nya tadi PostgreSQL. Lalu kita melakukan basic, kita masukkan database-nya Postgres, kita melakukan password-nya admin, kita store, lalu kita tes connection. Nah, connection to PGWL was successfully, maka kita akan melakukan klik OK, seperti itu. Nah, ketika data sudah ditambahkan, kita akan melakukan connect. Nah, di sini terdapat public, di mana di dalamnya terdapat table point dan table polygon dan juga table polyline. Kita dapat menambahkan ketika data tersebut, nantinya data tersebut akan tertampil pada layer ini. Ini merupakan penambahan dari integrasi dengan QGIS. Nah, tadi itu integrasinya menggunakan PostGIS. Selain PostGIS, integrasi dapat dilakukan menggunakan menggunakan GeoServer, di mana kita memasukkan namanya BGWL, lalu kita mengambil URL ini dari sini, sini, terus GeoJSON, dapat mengambil URL dari sini, di sini dikopikan, lalu kita masukkan ke dalam URL sini, lalu kita akan masukkan passwordnya. Password QServer berarti admin sini QServer. Nah, setelah itu kita akan oke. Oke. Nah, ketika PGWL ini sudah ada, kita akan connect. Nah, di sini terdapat integrasi dengan QServer. Lalu kita dapat menambahkan data yang nantinya akan tertampil pada tampilan layer ini juga. Ya, setelah itu kita melakukan eh, melakukan pembetulan pada tabel tabel pada web Laravel. Nah, sebelumnya tabel ini kan hanya menampilkan tidak menampilkan ketiga data tersebut. Kita akan membetulkan tabel ini. Yang pertama dilakukan adalah mengubah ini public functionnya ini dilakukan pengubahan yaitu menjadi points. Lalu selanjutnya kita masuk ke oh eh, nah, pada polygon controller ini juga sama, kita menggunakan polylines dan juga pada polygon ini menggunakan polypoints. Lalu selanjutnya kita ke table dot polyline table dot point dot split. Nah, pada table dot point dot split ini kita melakukan pengubahan pada eh, geometrinya sehingga koordinatnya itu dapat tertampil dengan jelas. Di sini dapat geometri koordinat. Lalu ada pemisah berupa titik, koma, titik geometri koordinat yang nanti akan tertampil seperti ini. Di sini dapat geometri, lalu koma, lalu koordinat lagi seperti itu. Lalu selanjutnya kita menambahkan library berupa bootstrap pada eh, pada section script. Kita juga menambahkan section style ini digunakan untuk bootstrap juga, style bootstrap. Lalu selanjutnya kita hal yang sama dilakukan pada table polyline, namun pada table polyline dan polygon itu tidak terdapat tampilan untuk
data koordinat. Nah, sini tidak terdapat data koordinatnya dari nama, deskripsi, image, langsung create add. Lalu selanjutnya kita ke template. Template. Nah, pada template ini kita melakukan pembuatan root untuk dropdownnya. Di sini, nah di sini terdapat navbar dropdown yang dimana isinya itu berupa root ke table point line, dan juga table polygon. Lalu selanjutnya terdapat penambahan modal. Nah, modal di sini eh, dilakukan pada pada button info di mana nanti akan memunculkan nama, NIM dan juga kelas serta profile image seperti itu. Dia masuk ke dalam button info. Selanjutnya apa lagi ya? Nah, di sini menggunakan style yaitu data table example, dan dia akan disesuaikan dengan ID-nya di sini example seperti itu. Lalu dia akan mengikuti mode atau mengikuti template dari Bootstrap yaitu data table seperti itu. Di sini tampilan untuk data point-nya. Oh iya, pada tampilan date formatnya ini disesuaikan day, month, year. Di sini day, month, year, hari, bulan, dan tahun. Lalu di sini terdapat jam, eh, sesuai jam, menit, dan juga detiknya. Seperti itu. Disesuaikan pada date formatnya. Hal yang sama dilakukan pada tabel polyline dan juga tabel polygon. Eh, Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.